Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam merdeka belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, saya ingin Ibu akan menyapa kalian dulu. Bagaimana kabar anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Maluku Tengah? Semoga kalian dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, tetap semangat. Nah, pada kesempatan ini Bu Yanti akan menjelaskan berkaitan dengan capaian pembelajaran kelas 10 fase E dengan tema menganalisis dan mengevaluasi asal-usul nenek moyang dan jalur rempah yang terjadi pada sejarah di Indonesia. Ya, jadi dalam kaitan materi ini di semester ini Bu Yanti akan menjelaskan sekilas berkaitan dengan berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Kepulauan Indonesia, bagaimana asal-usul nenek moyang, ada beberapa teori yang nantinya akan dijelaskan pada kesempatan ini, dan bagaimana proses jalur rempah yang terjadi di negara kita Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anakku, mari kita ikuti pembelajaran Ibu selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, karena pada kesempatan ini Bu Yanti akan menjelaskan sekitar dua materi yang berbeda, namun dalam satu tujuan capaian pembelajaran. Yang pertama, Bu Yanti akan menjelaskan dulu tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori apakah yang paling tepat menurut Anda semua atau anak-anakku semua yang berkaitan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Mari kita lihat berikut ini. Ya, nah anak-anakku sekalian, ada beberapa teori yang dipakai dalam menjelaskan berkaitan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, teori yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hakren. Profesor Dr. Hakren menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari rumpun yang sama, yaitu Austronesia. Austronesia ini berada di kawasan Asia atau benua Asia. Ya, Austronesia ini dia terdiri dari beberapa hal atau beberapa suku ya. Ada dua suku yang memang termasuk dalam bangsa Austronesia. Yang pertama adalah Proto-Melayu atau Melayu tua, dan yang kedua adalah Durto-Melayu atau Melayu muda. Jadi anak-anakku, di dalam teori yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hakren menjelaskan bahwa teori masuknya atau asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Asia sendiri, ya, yang berada di benua Asia, yang terbagi dalam dua suku, yaitu Proto-Melayu dan Durto-Melayu. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk pada pakar yang berikut ya, yaitu Profesor Dr. Hakren ya, masih menjelaskan terkaitan dengan materi itu ya. Jadi Durto-Melayu dan Proto-Melayu itu dia mengemukakan ada beberapa bukti ya, mengapa disampaikan bahwa Austronesia itu merupakan bagian daripada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hakren. Mengapa? Karena yang pertama itu adanya kesamaan bahasa, kesamaan perang, dan kesamaan nama-nama hewan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bangsa Melayu itu dibedakan menjadi dua suku bangsa. Yang tadi sudah dijelaskan di bagian pertama, yaitu Melayu tua atau Proto-Melayu. Proto-Melayu ini mewariskan kebudayaan Paleolitikum. Paleolitikum ini adalah zaman batu tua, di mana Bakson Hoabins atau suku bangsa Indonesia yang termasuk dalam anak keturunan suku Dayak dan suku Toraja. Jadi kalau suku Dayak itu berarti di Pulau Kalimantan dan suku Toraja berada di Pulau Sulawesi ya. Nah, yang berikut adalah bangsa Melayu muda atau Durto-Melayu. Nah, yang mewarisi kebudayaan perunggu atau kebudayaan Dongson, dan suku bangsa Indonesia yang satu ini termasuk adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis.
Jadi kalau suku Melayu dia termasuk dalam Durto Melayu, kemudian juga suku Bugis masuk dalam Durto Melayu, dan juga suku Melayu itu sendiri ya yang ada di Pulau Sumatera. Baik anak-anakku sekalian, itulah teori yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hallgren. Selanjutnya anak-anakku, yang berikut teori yang disampaikan oleh Van Heine-Galden. Ya, Van Heine mengatakan bahwa Van Heine menerangkan bahwa sejak 500 tahun sebelum Masehi itu mengalirlah perpindahan penduduk dari Asia ke pulau-pulau di sebelah selatan daratan Asia, termasuk Kepulauan Indonesia yang disebut dengan Austronesia. Austro itu sendiri artinya selatan dan Nesius itu artinya pulau. Nah, menurut Van Heine bahwa bangsa Austronesia yang mendiami wilayah yang amat luas ini atau yang terdiri dari pulau-pulau yang membentang dari Madagaskar sampai dengan Pasca Taiwan sampai dengan Selandia Baru. Nah, jadi memang sebelum es mencair pada waktu dulu ya, daratan Asia itu dia bersatu. Ya, paparan Sunda yaitu masih menyatu dengan daratan-daratan Asia, sehingga banyak penduduk hanya jarang untuk mereka menyeberang lautan, tapi hanya berjalan kaki sudah sampai ke wilayah Indonesia seperti itu. Kemudian ada beberapa bukti yang disampaikan oleh Van Heine-Galden. Di antaranya seperti tampilan ini ya, adanya kesamaan artefak. Ya, artefak yang ditemukan di Indonesia dan di Asia. Jadi artefak-artefak yang ditemukan di Indonesia dan Asia itu punya bentuk kesamaan ya. Jadi kalau memang yang disampaikan oleh Van Heine itu berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, yaitu artefak-artefak yang ditemukan baik di Indonesia maupun di Asia. Selanjutnya menurut Muhammad Yamin, ini pakar yang ketiga ya, mengatakan bahwa bangsa Indonesia atau asal-usul bangsa Indonesia atau nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Mengapa beliau mengatakan demikian? Karena beliau melihat bahwa banyak penemuan artefak-artefak yang ada di Indonesia, yang paling tertua itu jumlahnya sangat banyak itu di Indonesia. Dengan demikian bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Itu menurut Muhammad Yamin, berdasarkan bukti-bukti artefak yang ditemukan. Nah, lain lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Max Muller. Bisa dilihat di sini anak-anakku sekalian bahwa ini daratan Asia ya, ini peta Asia Tenggara, Southeast Asia. Nah, ini kita Indonesia di sini. Ini Asia nih. Ya. Menurut Max Muller ya, bangsa Indonesia itu berasal dari Asia Tenggara. Terbukti dari persamaan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Jadi kalau kita kaitkan dengan pendapat yang pertama ya, dengan pendapat Max Muller juga terlihat bahwa ini benua Asia Tenggara atau benua Asia di atas ini. Nah, ini wilayah kita Indonesia. Ketika es belum mencair, maka penduduk-penduduk atau nenek moyang yang ada di daratan Asia ini bisa menuju ke kepulauan Indonesia hanya dengan berjalan kaki seperti itu. Nah, sehingga adanya kesamaan suku-suku yang mendiami wilayah Indonesia sama dengan suku-suku yang mendiami wilayah Asia Tenggara. Baik anak-anakku sekalian, nah selanjutnya yang disampaikan oleh William Smith. Jadi William Smith ini beliau adalah seorang pakar yang menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbahasa Togun. Bahasa Togun atau bahasa Jerman atau bahasa Austria ya. Nah, bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia itu mendiami wilayah Indonesia itu dari Melanesia dan Polinesia. Kita bisa lihat peta yang ada di sini. Ini Jerman ya, ini Indonesia, memang sangat jauh ya. Ini Luxembourg, ini Austria ya, ini wilayah Indonesia. Ini menurut pendapat dari William Smith. Jadi pendapat William Smith ini agak sedikit berbeda dari pendapatnya Muhammad Yamin, ya, Max Muller dan Profesor Dr. Krom.
Nah, karena mereka kalau pendapat-pendapat sebelumnya itu mengatakan bahwa bangsa atau nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri, berasal dari bangsa Austronesia ya, atau berasal dari Asia Tenggara itu sendiri. Sementara William Smith itu dia berbeda. Jadi di sini William Smith mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berbahasa Togun dan bahasa Jerman atau bangsa yang berbahasa Austronesia. Seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, kita melihat di sini, ya. Jadi beliau mengatakan demikian, ya. Jadi mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Yunan atau Cina Selatan. Kita lihat di sini, ini, ya. Nah, ini sudah merupakan pendapat daripada Muhammad Ali. Jadi pendapat Muhammad Ali dipengaruhi oleh pendapat Crane karena bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol dan terletak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat yang mereka menyebar ke arah selatan sampai ke wilayah Indonesia. Ada beberapa gelombang yang dilalui oleh bangsa Indonesia pada saat itu atau nenek moyang kita, yaitu gelombang pertama 300 sebelum Masehi dan gelombang kedua itu sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, anak-anakku, kemudian kita masuk pada Profesor Dr. Crom. Nah, Crom menjelaskan bahwa asal-usul bangsa Indonesia atau nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Cina Tengah, ya. Terdapat ada sumber-sumber sungai di sana dan mereka menyebar ke wilayah Indonesia sebelum 1500 sesudah Masehi, ya, sebelum Masehi, sebelum 1500 sebelum Masehi. 1500 sebelum Masehi. Itu menurut pendapat Crom. Jadi ini kalau tadi itu mengatakan di Yunan, kalau di Crom ini mengatakan dari Cina Tengah. Ini gambarnya Cina Tengah. Nah, ini menuju ke Indonesia. Ya, jadi nenek moyang itu menurut Profesor Crom bahwa berasal dari Cina Tengah. Ya, berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya dari Asia Tenggara dan Cina Selatan. Nah, kemudian yang terakhir juga ini dari Mayundar. Nah, bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia itu berasal dari India, kemudian menyebar ke Indochina dan terus ke daerah Indonesia dan Pasifik. Coba dia terlihat di sini ya, anak-anakku sekalian. Nah, jadi bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia. Kalau Austronesia ini juga tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Crane bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Austronesia yang terbagi dari dua suku bangsa, yaitu Proto Melayu dan Durto Melayu, di mana Proto Melayu itu bangsa suku Dayak dan suku Toraja, sedangkan Durto Melayu atau Melayu Muda itu ada suku Bugis, kemudian suku Melayu dan juga suku Jawa. Nah, jadi menurut Mayundar di sini bahwa bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia tadi itu juga ada juga yang berasal dari India, kemudian menyebar ke Indochina dan terus ke daerah Indonesia dan Pasifik. Memang kalau kita melihat bahwa aktivitas pelayaran zaman dulu itu seperti itu ya. Kalau memang kan ada nantinya ditempuh oleh jalur darat dan jalur laut ya. Ada jalan sutra seperti itu anak-anak sekalian. Nah, kemudian menurut teori dari Dr. Brandes, beliau melakukan penelitian dengan perbandingan bahasa. Jadi, bangsa yang bermukim di Kepulauan Indonesia ini memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa pada daerah-daerah yang membentang dari sebelah utara Pulau Formosa. Ya, Pulau Formosa di sini bisa dilihat ya, Pulau Formosa. Kemudian sebelah barat daerah Madagaskar dan pulau terdekat Afrika. Sebelah selatan yaitu Tanah Jawa, Bali, dan sebelah timur sampai ke tepi pantai barat Amerika. Mereka terdesak oleh kondisi alam. Bisa dilihat di sini anak-anakku sekalian ya. Ini menurut penelitian dengan perbandingan bahasa yang disampaikan oleh Dr. Brandes. Nah, untuk asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Ibu rasa mungkin anak-anakku sekalian nantinya akan kita lebih gali lagi, lebih mendalam lagi
Kalau yang disampaikan Ibu pada kesempatan ini berkaitan dengan teori-teori yang disampaikan oleh para pakar atau para ahli, ya, berkaitan dengan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, bukti-bukti artefak, persamaan bahasa, perbandingan bahasa, itu yang disampaikan oleh para ahli. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang disampaikan oleh para ahli ini bisa benarnya dan bisa juga tidak benarnya, kecuali kita melakukan penelitian-penelitian lanjutan lagi, ya. Jadi kalau misalnya yang disampaikan oleh Profesor Dr. Crane tadi bahwa asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ada dua suku bangsa dari bangsa Austronesia itu sendiri, Melayu tua dan Melayu muda, Proto dan Durto, ya. Nah, bisa juga berbeda dengan yang disampaikan oleh William Smith atau juga disampaikan oleh Profesor Krohn, Mayundar, dan yang paling terakhir adalah Dr. Brandes dengan melakukan perbandingan bahasa. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk pada materi jalur rempah. Nah, materi jalur rempah ini juga adalah materi di dalam capaian pembelajaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, dan jalur rempah ini masuk dalam capaian pembelajaran kita, ya. Nah, di sini bagaimana aktivitas yang terjadi di negara kita Indonesia, aktivitas sejarah mulai dari asal-usul nenek moyang sampai dengan bagaimana pelayaran dan perdagangan jalur rempah yang dilalui oleh nenek moyang kita pada bangsa kita pada zaman dulu. Nah, ini bisa kita lihat pada materi di sini. Nah, dari Indonesia rempah mendunia. Di sini bisa anak-anakku melihat bahwa ini bukti loh, peta jalur rempah Indonesia. Nah, di Pulau Sumatera terlihat bahwa cengkeh, ada kapur barus, ada kayu manis, ada lada. Itu penghasil rempah dari Pulau Sumatera. Terlihat juga di peta ini ada di Pulau Kalimantan, itu penghasil lada dan cengkeh. Kemudian juga di Pulau Jawa ada kayu manis dan lada. Kemudian di Pulau Sulawesi ada cengkeh, lada, dan pala. Kemudian juga ada di Maluku, Kepulauan Banda, itu juga ada cengkeh, ada pala, dan juga ada kayu manis, ya. Kemudian ada juga di Pulau di bagian timur, ya, Pulau Irian juga ada buah pala dan buah cengkeh, ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat selanjutnya, anak-anakku sekalian. Ya. Nah, sini. Anak-anakku sekalian, rempah itu adalah sebuah komoditi pertama yang diperdagangkan secara global dan menjadikan Nusantara sebagai poros maritim dunia. Jadi, adanya rempah menjadikan Indonesia sebagai poros Nusantara dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Mengapa? Karena memang rempah-rempah inilah yang membumikan Indonesia di forum-forum internasional. Karena rempah ini juga Kepulauan Banda terkenal di abad 15 sampai dengan abad 19 di dunia. Ya, jadi anak-anakku sekalian, bisa dilihat di sini bahwa sekitar 4.500 tahun yang lalu, ya, kedatangan penutur bahasa Austronesia. Kalau tadi kita bilang Austronesia, ya, itu ke Nusantara dengan perahu yang mereka datang dengan perahu, menggunakan perahu, berarti melalui jalur laut. Menjadi awal pertukaran rempah dan komoditi lain antara pulau di Indonesia Timur. Mengapa? Karena memang di Indonesia Timur itu rempah-rempah yang ada itu sangat banyak, mulai dari pala, ya, atau fuli itu bunga pala, kemudian juga ada cengkeh, kayu manis, lada, ya, dan lain sebagainya. Nah, budaya mereka itu menjadi dasar lahirnya budaya Bahari. Jadi 4.500 tahun yang lalu para penutur, ya, bahasa Austronesia itu mereka ke Nusantara dengan tujuan untuk melakukan pertukaran rempah dan komoditi-komoditi lain antar pulau di Indonesia bagian timur. Harus diingat anak sekalian. Kemudian 3.500 tahun yang lalu rempah itu telah
di bawah pelaut Austronesia hingga ke Asia Selatan sampai dengan Afrika Timur. Jejak kayu gaharu, kemudian juga ada cengkeh, kemudian juga ada kayu manis ya yang berasal dari Indonesia Timur, itu dibawa ke India, dibawa ke Mesir dan dibawa ke Suriah. Ya, Mesir, India dan Suriah, yaitu dibawa oleh para bangsa pelaut Austronesia. Itu sekitar 3.500 tahun yang lalu. Kemudian 2.000 tahun yang lalu, ini data dari kementerian ya, penutur Austronesia itu membawa rempah ke Asia Tenggara hingga ke Champa ya, Kamboja. Terjadi persebaran budaya atau terjadi persebaran budaya logam dari Dongson ya, Vietnam hingga ke Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. Jadi memang 2000 tahun yang lalu itu ya, aktivitas penutur Austronesia ini membawa rempah-rempah dari Asia Tenggara hingga ke Kamboja. Ya, kalau kita kaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Profesor Dr. Crane bahwa asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Austronesia, itu memang sangat jelas. Karena mengapa? Di dalam data kementerian bahwa 2000 tahun yang lalu itu penutur Austronesia ini juga yang membawa rempah-rempah dari Asia Tenggara hingga ke Kamboja. Kita tahu bahwa Kamboja ini berada di Asia Tenggara ya, artinya sudah merupakan negara sendiri di luar Indonesia. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, abad kedua sampai dengan 7 Masehi. Nah, abad kedua sampai dengan 7 Masehi, ini masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, jalur rempah telah menghubungkan India dan Cina. Itu tercatat dalam catatan sejarah bahwa sudah ada pelaut Jawa yang mendarat di Cina. Kapal-kapal Nusantara digunakan oleh para biarawan dari Cina untuk belajar agama Buddha di India atau Suvarnadipa atau Sriwijaya dan di India. Jadi abad kedua sampai dengan abad ke-7, abad kedua itu adalah abad di mana masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, dengan ditemukannya sebuah kerajaan tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai. Nah, jalur pelayaran yang digunakan itu adalah jalur pelayaran laut. Jalur pelayaran laut yang menghubungkan antara daratan Asia Selatan yaitu India. Dari India, para pelaut India menuju ke wilayah Indonesia. Mereka menyeberangi wilayah laut ya sampai di Pulau Kalimantan. Nah, melewati Pulau Kalimantan baru mereka menuju ke India, ke Cina. Jadi pelaut dari Cina pun kalau mau menuju ke wilayah India, mereka melalui perairan Indonesia. Nah, dari sini maka orang-orang Indonesia yang tertarik dengan budaya dan agama yang dibawa oleh para pelaut itu ya, atau yang kalau memang kita belajar tentang Hindu-Buddha itu ada disebut dengan teori Waisya ya, para pedagang Waisya yang menyebarkan agama dan kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Itu melalui dengan cara apa? Dengan cara berdagang. Mereka melalui perairan Indonesia, dari India ke Cina melalui perairan Indonesia, begitupun sebaliknya dari Cina menuju India melalui perairan Indonesia. Ketika bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia ingin belajar agama Buddha dan Hindu, mereka dari Indonesia juga bisa belajar di India. Ya, makanya di Sriwijaya itu adalah kerajaan Buddha terbesar di Indonesia ya, karena para rajanya juga belajar langsung dari bangsa India pada zaman lampau. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, abad ke-7 sampai dengan abad ke-15, kita tahu bahwa abad ke-7 dan abad ke-15 ini ada muncul kerajaan-kerajaan besar yang termasuk kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram Hindu, kerajaan Singasari, dan kerajaan Majapahit. Nah, nantinya pada video selanjutnya Ibu akan menyampaikan terkait dengan masuk dan berkembangnya
kerajaan-kerajaan masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Nah, di sini kita melihat data dari kementerian bahwa kerajaan-kerajaan besar Sriwijaya, Mataram, Hindu, Singasari, Majapahit itu menjadikan perdagangan rempah sebagai jalur interaksi utama yang menghubungkan Nusantara dengan Asia Tenggara, Cina, Asia Selatan, Asia bagian Barat, dan Afrika, bahkan sampai dengan Eropa. Ya, jadi pada abad ke-7 ini, 7 ke 15 ini, jalur perdagangan Indonesia, interaksi perdagangan dunia atau interaksi perdagangan pada zaman lampau itu menghubungkan antara wilayah Indonesia dengan daratan Asia Tenggara, dengan daratan Asia Selatan, Afrika, bahkan nantinya sampai ke Asia Tengah, ya, Suriah dan Lebanon. Karena memang perdagangannya sampai dijual rempah-rempahnya ke Lebanon. Nah, nantinya pada abad ke-15 sampai abad ke-7 Masehi itu sudah terjadi perubahan lagi. Itu sudah masuk oleh bangsa-bangsa Eropa setelah Malaka dikuasai oleh Portugis, dan setelah itu juga pengambil alihan, ya, Eropa sudah mulai masuk untuk mencari rempah-rempah di bagian Indonesia atau khususnya di bagian timur Indonesia. Itu daya tariknya itu memicu bangsa-bangsa lain untuk melakukan pelayaran dan perdagangan sampai ke Indonesia, dimulai dengan pelayaran Columbus dan sebagainya. Baik, nah kita lihat lagi makna jalur rempah. Jadi apa sih makna daripada jalur rempah itu sendiri? Pertama itu ada nilai. Jadi rempah ini adalah grade. Rempah ini adalah nilai. Nilai yang dimiliki oleh kita Nusantara, ya, bangsa Indonesia. Rempah ini dilahirkan oleh Nusantara, oleh kita orang Indonesia. Jadi rempah-rempah baik itu pala, cengkeh, kayu manis, lada, kemudian juga apalagi yang lainnya, ya, barus dan lain sebagainya, itu semua ada di wilayah Indonesia. Nah, memberikan sebuah grade atau sebuah nilai dan lifestyle untuk peradaban global. Jadi sebuah nilai hidup, ya, nilai hidup yang dimiliki oleh Nusantara ini juga menjadi sebuah peradaban dari bangsa-bangsa secara global. Nah, kemudian yang kedua, jalur rempah adalah jalur yang dilakukan untuk melakukan sebuah diplomasi, ya, ketersambungan budaya yang menempatkan Nusantara sebagai sebuah poros maritim dunia. Jadi mereka lakukan dengan cara apa? Ya, berlayar. Kita lihat di sini, ya, berlayar. Ya, ada perahu. Jadi rempah yang dimiliki Indonesia, Nusantara ini, ya, dia bersambung dengan sebagai maritim atau poros dunia. Itu mereka bisa mendapatkan rempah ini dengan cara pelayaran dan perdagangan zaman kuno. Nah, dari rempah dengan pelayaran itu menghasilkan kesejahteraan. Jadi revitalisasi daripada jalur rempah ini menjadi sebuah modal pembangunan, ya, untuk kesejahteraan dan kemaslahatan sebuah bangsa. Jadi bangsa Belanda, Inggris, Portugis datang mengambil rempah di bumi Indonesia, hasilnya dinikmati oleh mereka dan mereka menjadi sejahtera dengan hasil rempah-rempah yang ada itu. Jadi dengan rempah yang ada bisa memberikan sebuah kontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan, keselamatan bagi banyak orang, ya. Nah, selanjutnya kita lihat mengapa rempah ini diburu oleh orang Eropa. Pertanyaan, mengapa rempah ini diburu oleh orang Eropa? Cita rasa
mampu melayarkan ribuan kapal. Jadi dari rempah ini mampu mendatangkan sebuah pelayaran dari seluruh penjuru Eropa untuk mencari cita rasa. Aroma daripada rempah ini mengundang banyak negara-negara Eropa berdatangan ke pulau-pulau yang ada di Nusantara. Itu pendapat yang disampaikan oleh Jack Turner, Spice the History of Temptation 2004. Mengapa? Yang pertama, pada abad ke-17, buah pala dianggap mampu menyembuhkan wabah sampar yang sedang melanda Eropa. Biasanya dipakai untuk obat demam dan perut kembung, ya. Kalau kita saat ini juga memang seperti itu, ya. Kalau memang suka sakit atau kalau memang kita lagi tidak enakan badan, tidak bisa tidur juga, kadang bisa makan pala itu sehingga kita bisa tidur. Kemudian juga dipakai sebagai aromaterapi. Jadi buah pala ini, biji palanya itu bisa dipakai sebagai sebuah aromaterapi, ya, bagi tubuh kita, dan itu sangat bermanfaat sekali. Menghangat cuaca di musim dingin, itu manfaat daripada rempah-rempah yang ada. Yang keempat, itu penambah aroma dan cita rasa dari kelezatan sebuah makanan. Ambil contoh, kita kalau masak pakai biji pala, kayu manis, cengkeh, itu makanan itu akan awet. Nah, begitupun sebaliknya, ya, kalau kita tidak menggunakan. Nah, hal-hal seperti ini, cita-cita rasa yang ditimbulkan oleh aroma rempah ini mendatangkan sebenarnya mau bilang malapetaka juga tidak, ya, mendatangkan para pedagang dari luar itu untuk datang mencari di pulau-pulau rempah, termasuk kita Banda Neira, ya. Baik anak-anakku sekalian. Nah, dampak daripada jalur rempah. Yang pertama, jalur rempah merupakan bagian dari jalur perdagangan dunia yang tetap hidup sampai dengan saat ini. Jadi, rempah yang ada saat ini juga masih laku di pasaran Eropa, namun harga rempahnya itu sudah mulai menurun. Contoh, kalau misalnya dulu sekilo buah pala yang super itu hampir sama dengan 1 gram emas. Kalau sekarang 1 gram emas itu kan sudah 800-an lebih, bahkan sampai 900-an lebih. Nah, kalau sekarang harga rempah pala, ya, yang saat ini itu hanya palingan 200-an, itu paling mahal, ya. Tapi kalau dulu, zaman dulu, 1 kiloan rempah pala itu sama dengan 1 gram emas. Nah, malah sekarang ini emas sudah lebih tinggi nilainya daripada rempah. Mengapa? Karena memang anak-anakku sekalian, karena memang saat ini jujur saja, ya, di kita khususnya Pulau Banda nih, buah rempah khususnya pala ini kadang dipanen juga belum tepat pada waktunya. Nah, sementara waktu dulu pada zaman Belanda itu rempah pala ini sudah sampai pada batas waktunya, sudah betul-betul saatnya untuk dipanen, baru bisa dipanen, sehingga hasil daripada kualitas buah pala itu betul-betul super, berbeda dengan pala-pala zaman now saat ini. Nah, ini harus menjadi sebuah evaluasi mengapa bisa terjadi seperti ini. Kita mengejar apa sebenarnya? Kita mencari kualitas dan kuantitas. Nah, mari sebagai anak negeri kita harus berupaya untuk bisa agar supaya mengembalikan pala ini juga bisa bernilai sama harganya dengan emas pada zaman dulu. Seperti itu. Yang kedua, jalur rempah itu membentuk dan mengembangkan kota-kota perdagangan di seluruh rute perdagangan internasional. Jadi seperti saat ini, nanti kita akan ibu bagi kelompok, ya, diferensiasi, kita buat kelompok-kelompok untuk bisa kita terjun ke wilayah sekitar kita, ke tempat-tempat perkebunan pala. Di sana baru kita melakukan sebuah penelitian terkait dengan situs-situs sejarah dan budaya pada zaman jalur rempah untuk kita teliti. Pengembangan jalur sutra Cina dan jalur rempah Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Jadi dulu itu memang ada 2 jalur yang ditempuh, jalur laut dan jalur darat yang disebut dengan jalan sutra.
Jadi Jalan Sutra ini mereka tempuh melalui darat, ya, dari Asia Selatan bisa menuju ke Asia Timur melalui jalan darat, yaitu disebut dengan Jalan Sutra. Nah, kalau jalur laut ya berarti melalui perairan laut Indonesia. Yang keempat, adanya jalur rempah yang mendorong perkembangan agama, ilmu, dan budaya. Jadi dengan adanya ditemukannya rempah-rempah ini oleh dunia, maka jalur pelayaran dan perdagangan, perkembangan agama, budaya itu masuk sampai ke Indonesia. Makanya dari zaman dulu, mulai masuk dari abad kedua itu Hindu-Buddha itu sudah masuk ke Indonesia. Arab juga, ya, bangsa Arab sudah masuk ke Indonesia, bangsa Cina masuk ke Indonesia, kemudian masuk juga bangsa Eropa, ya. Jadi Eropa datang ke Pulau Banda itu, ya, itu sudah sekitar 400 tahun yang lalu itu sudah ada bangsa Arab, Cina yang sudah menempati Pulau Banda. Nah, setelah itu baru lagi kita dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya dan dijajah sekian lama karena rempah ini, ya. Jadi karena rempah ini juga pulau kita terkenal sampai ke dunia internasional. Dan yang paling tren saat ini Ibu mau memperkenalkan bahwa Treaty of Breda 31 Juli 1667 terjadi perjanjian Breda antara Inggris dan Belanda tentang sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, yaitu Pulau Rune, ya. Nah, ini sebuah bukti bahwa dulu kala itu, ya, Pulau Banda itu abad 16, ya, abad 17 itu Pulau Banda itu sangat terkenal, bahkan sampai ditukar dalam sebuah Traktat of Breda itu, ya, Treaty of Breda pada 31 Juli antara Inggris dan Belanda tentang Pulau Rune itu, ya. Jadi Inggris menukar Pulau Rune dengan Belanda, ya. Jadi Belanda ada juga Prancis, ya, pada saat itu juga ada Prancis karena Prancis nantinya menjadi musuh daripada Inggris dan Belanda. Jadi ketika ditukar itu karena memang pada saat itu posisinya Inggris lagi terlibat perang dengan Prancis dan Belanda. Kemudian ada perjanjiannya, nantinya akan kita kupas tuntas dalam sebuah penelitian anak-anakku sekalian. Di sini Ibu hanya memberikan gambaran saja bahwa The Banda Island ini memang menjadi sebuah cerita dan catatan sejarah sudah 400 tahun yang lalu. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, nah ini Manhattan, New York. Jadi kita ditukar dengan sebuah Pulau Banda, Pulau Rune ini Pulau Rune, ya. Pulau Rune ditukar dengan Manhattan, New York itu atas kesepakatan perjanjian Breda antara Inggris dan Belanda. Ya, Belanda memilih Pulau Rune, sementara Inggris memilih Pulau Manhattan, New York di Amerika Serikat. Wow, fantastik. Jadi, nah, apa kita lihat saat ini? Ini saat tampilan sekarang New York yang menjadi sebuah kota metropolitan, dan Pulau Nera, Pulau Rune seperti ini. Perbandingannya antara bumi dan langit. Nah, ini yang pada zaman dulu itu ditukar. Mengapa ditukar? Nanti kita akan lakukan penelitian bersama-sama. Ibu akan bagikan kita, anak-anakku sekalian, dalam kelompok-kelompok untuk mencari tahu, melakukan evaluasi, melakukan penelitian, menganalisis persoalan-persoalan lokal, sejarah lokal yang terjadi di daerah kita, dan kita akan publikasi apa hasil penelitian kita. Nah, anak-anakku, supaya anak-anakku lebih merdeka dalam belajar, maka Ibu akan merancang dalam melakukan pendekatan penelitian, proyek untuk bisa lebih mendetail lagi wawasan dan pemahaman kita berkaitan dengan sejarah lokal daerah. Pada episode berikutnya, anak-anakku sekalian, tetap semangat, ya, tetap ceria dalam belajar, dan semoga kalian bisa senang dan bahagia pada saat proses belajar mengajar. Sampai jumpa anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.